Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di Terasaru. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang dosen pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Beliau Bapak Slamet Riyadi. Ya, selamat bergabung, Pak. Ya Pak, selamat Ya. bergabung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan kita bincang-bincang seputar pengaruh teknologi terhadap nilai budaya, khususnya di budaya di tingkat lokal. Karena perkembangan teknologi ini memiliki dampak dan itu sangat berpengaruh dalam sebuah sistem atau segi kehidupan kita, baik dalam aspek ekonomi, kemudian politik, budaya. Ya. Sejauh mana perkembangan atau perubahan pengaruh teknologi itu terhadap budaya lokal, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Slamet. Ya. Ya, Pak. Bagaimana Bapak melihatnya tentang perubahan itu sendiri? Terima kasih Pak. Kalau kita melihat sekarang ini, kemudian masuknya pengaruh iptek itu memang dampaknya sangat besar. Ya. Terlebih-lebih kepada pendidikan. Karena yang selama ini kita lihat bahwa budaya itu merupakan cara hidup berkembang oleh suatu komunitas. Ya. Kemudian diwariskan turun-temurun kepada generasi. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang ini budaya lokal itu sangat turun seiring berkembangnya iptek. Ya. Nah, ini kemudian yang menjadi dampak negatif karena warisan nenek moyang kita dulu harusnya dijaga. Ya. Tapi ini sekarang sudah mulai dilupakan. Sudah bukan mulai dilupakan, bahkan sudah hilang Pak, seiring berkembangnya iptek. Contohnya saja permainan. Ya. Permainan dulu, bagaimana kemudian nenek moyang kita mengajarkan belajar sambil bermain. Iya, iya. Iya, di samping itu juga bagaimana kemudian nenek moyang kita bisa menjaga kesehatan anak cucunya. Iya. Contohnya misalnya bermain. Dulu kan masih dikenal bermain karet. Iya, iya. Kemudian bermain yang melangkah-melangkah menggunakan bambu. Iya. Nah, sekarang itu seiring berkembangnya teknologi sudah tidak ada lagi yang kita lihat. Orang anak-anak sekarang lebih pada bermain game, game online. Ya, dampaknya sangat besar sekali karena dampak game online itu ada kemudian situs yang seharusnya belum bisa dilihat oleh anak-anak, tetapi langsung terlihat dan tiba-tiba. Iya. Nah, sementara pikiran anak itu ketika melihat sesuatu yang berbeda akan merasa penasaran. Penasaran, kemudian kedua ingin coba-coba, sampai ingin melakukan. Jadi, apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan perubahan perilaku perubahan anak dengan masuknya pengaruh teknologi tadi itu, agar tidak menghilangkan identitas budaya masyarakat. Iya. Kami juga selaku pengajar di MKU, mata kuliah umum, dalam hal ini PPKN, kita mengajarkan kepada calon pendidik, mahasiswa, bagaimana kemudian ketika mengajar menyisipkan karakter. Tidak menghilangkan karakter, kemudian pada saat mengajar juga bagaimana kemudian bisa mengembalikan nilai-nilai budaya yang keluar. Misalnya contohnya di Kolaka, di Kolaka, bagaimana kemudian kita melihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju, pesat, sehingga kemudian budaya-budaya di Kolaka itu dihilangkan. Hilang dan sendirinya seiring berkembangnya teknologi. Itu kemudian yang harus kita bahas sebagai kaum akademisi, karena ketika kita tidak membahas, maka sering terjadi klaim bahwa ini budaya saya, ini budaya saya. Tetapi selama ini kita tidak pernah menjaga, bahkan memelihara. Nah, ketika diklaim oleh suatu negara misalnya atau suatu bangsa,
kita baru mengklaim bahwa ternyata itu budaya saya. Tapi selama ini kita tidak pernah memelihara bahkan mengembangkan. Nah sekarang di zaman sekarang itu anak-anak lebih memilih mengembangkan budaya-budaya luar ketimbang budaya sendiri. Contohnya misalnya cara berpakaian. Iya, cara berpakaian, kemudian rambut yang diwarnai. Nah itu sebenarnya budaya-budaya Jepang yang dulu merupakan negara yang menjajah bangsa Indonesia. Belum lagi misalnya di aspek lain, misalnya di aspek ekonomi juga sangat berpengaruh. Matinya pasar tradisional. Berarti sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun sinergitas dengan kelompok pelaku-pelaku budaya, kemudian tokoh masyarakat, kemudian dunia akademisi, itu yang harus dilakukan mungkin. Iya. Kita harus membangun sinergi, artinya siapa kemudian tokoh adat yang ada di tingkat lokal setempat, sehingga bisa dijadikan bahwa misalnya ini budaya tolaki. Budaya tolaki misalnya bukan cuma pemerintah setempat, tapi harus ada sinergi dari pemerintah pusat, biar pemerintah pusat kemudian mengklaim bahwa ini merupakan budaya kita yang akan dikeluarkan di mancanegara, biar negara-negara lain juga bisa tahu bahwa ini budaya Indonesia dan tidak bisa diklaim oleh negara yang lain. Karena budaya ini sebenarnya memiliki potensi sangat besar dalam rangka untuk memperkenalkan daerah. Sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah mempertahankan budaya ini sebagai warisan nenek moyang. Maksudnya begitu ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya bagaimana kemudian budaya ini bisa jadi menarik, karena itu misalnya ada daerah yang tidak memiliki ciri khas tertentu sehingga orang tersebut merasa terpanggil untuk melihat suatu budaya yang ada di daerah yang lain. Kalau misalnya sekarang ini misalnya tari lulau itu pada dasarnya itu, atau kalau kita melihat dulu biasanya digunakan dengan menggunakan gendang. Nah, ketika menggunakan gendang, otomatis gendang ini ada yang berada di daerah tertentu dan ada juga tidak. Nah, ketika misalnya gendang ini diganti dengan musik yang sekarang ini misalnya yang ada di handphone, itu tidak menarik lagi karena handphone bisa kita lihat terdapat di semua daerah. Tetapi jika misalnya lulau ini kita gunakan dengan semestinya pada awalnya menggunakan gendang, ini kemudian yang tidak dimiliki. Bagaimana kemudian kulit sapi itu bisa digunakan untuk sebagai alat musik? Harusnya itu yang dipertahankan. Itu dipertahankan. Nah itu kemudian yang sudah mulai hilang. Nah itu kembali. Tapi sekarang kan orang sudah lari ke musik kan? Lari ke musik. Jadi bagaimana kemudian kearifan lokal tetap dijaga supaya menjadi daya tarik untuk masyarakat lain bahkan negara lain. Jadikan sebagai wisata. Pusat objek wisata. Sebenarnya di sini juga menarik sekali di Kolaka, karena di sini ada juga tumbuhan yang tidak bisa tumbuh di daerah lain. Contohnya misalnya cengkeh. Ini kemudian bisa dijadikan sebagai objek wisata juga. Bagaimana kemudian cengkeh bisa dikelola, bagaimana cara panennya sehingga cengkeh itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan atau misalnya pencampur misalnya untuk digunakan di rokok misalnya. Jadi karena cengkeh ini tidak ada di daerah lain, maka ini menarik jadi objek wisata untuk pusat Kolaka. Makanya kemudian harus ada sinergisitas antara pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, biar kearifan lokal ini tetap terjaga dan tidak diklaim oleh bangsa lain. Yang menjadi ketakutan kita kan adalah jangan sampai budaya ini itu terputus pada generasi berikutnya kan. Bapak sendiri melihatnya apa sebenarnya yang harus dilakukan ini agar kemudian budaya-budaya ini sebenarnya bisa berkelanjutan pada generasi-generasi yang akan datang ya? Yang pertama memang kita harus memperkenalkan kembali bahwa kita punya budaya, kita punya warisan yang lebih nyaman, yang lebih asik ketimbang dengan perkembangan iptek sekarang. Artinya untuk mengikuti perkembangan zaman kita tidak dilarang, tetapi ada kemudian budaya warisan nenek moyang kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena itu merupakan suatu hal yang
apa ya, yang bisa mempertahankan kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Iya. Iya, kalau kita meninggalkan pasti otomatis ada suatu ciri khas yang ditinggalkan yang memang untuk mengembalikan ke asalnya itu sangat susah karena iptek ini sangat menarik ketimbang memang budaya yang lokal. Ketimbang menarik karena semuanya sebab praktis, kemudian memang memancing untuk melakukan kembali sehingga berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang memang ketika misalnya sudah kebiasaan itu membuat suatu generasi itu sudah malas belajar. Ya karena semua hal yang dilakukan itu hanya untuk bermain game. Ya, sehingga kemudian pelajaran-pelajaran yang di sekolah itu dilupakan. Ya, oleh karena itu salah satu cara bagaimana mengembalikan kembali agar tetap terjaga itu sudah merupakan tantangan bagi kami sebagai tenaga pengajar, bagaimana kemudian mengajar kepada siswa, memperkenalkan bahwa kita punya budaya yang betul-betul harus dimunculkan kembali ke permukaan biar tetap kearifan lokal itu terjaga di suatu daerah. Jadi kami sebagai tenaga pengajar di kampus memberikan penguatan kepada mahasiswa sehingga pada mahasiswa yang bahkan sampai tingkat PPL saja itu kita sudah memberikan, karena harapan kita ketika mahasiswa PPL mereka sudah siap pakai di lapangan. Jadi bagaimana kemudian kita membelajarkan cara mengajar, bagaimana kemudian menyisipkan karakter, bagaimana kemudian kita memperkenalkan budaya kita yang ada di lokal sehingga mereka juga ketika mengajar di lapangan mereka juga bisa meneruskan. Atau mungkin perlu ada sebuah kebijakan secara struktural, misalnya bahwa mulai dari sekolah tingkat dasar perlu adanya namanya kurikulum tentang budaya lokal, mungkin seperti Iya. Atau seharusnya iya. Karena kalau kita lihat misalnya ini sambil contoh dari PPKN. PPKN sendiri itu dimulai dari zamannya Soekarno. Pada tahun 1951. Kemudian 1960 itu sudah mulai diperkenalkan di sekolah. Kemudian sampai kepada 94 itu berubah menjadi PPMP dulu kan masih dapat yang PMP Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian setelah itu PKN. Setelah itu dihilangkan Pancasilanya, tetapi terjadi kemerosotan moral karena Pancasilanya dihilangkan. Ya, begitu juga jika seandainya pemerintah setempat mau, memang dulu pernah kita dapatkan terutama itu bahasa. Karena bahasa juga merupakan warisan. Karena warisan ini seperti kita tahu sulit untuk diturunkan. Makanya harus betul-betul dijaga dan baik. Misalnya bahasa, kemudian tarian, kemudian bisa juga masuk di segi permainan anak-anak. Ini sulit diwariskan, sulit diturunkan. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus betul-betul harus menjaga. Karena tidak semudah untuk memikirkan bagaimana kemudian cucu saya bisa bermain sambil berolahraga sambil senang. Jadi ketika kita melakukan olahraga itu sambil bermain itu memang daya tahan tubuh kita menjadi kuat karena semua badan ini bergerak. Berbeda kemudian kalau kita cuma menggunakan handphone untuk bermain. Sambil baring-baring itu kan. Jadi dulu memang orang tua kita itu kalau misalnya hujan mereka tidak terlalu khawatir karena mereka tahu daya tahan tubuh kita itu kuat. Karena sering bermain. Nah, berbeda dan sekarang itu ya sedikit sakit. Ya karena ketika bermain itu hanya bermain game online saja, tidak kemudian bersentuhan dengan lapangan atau di fisik. Berarti ada kekhawatiran nanti ke depannya ya. Mungkin bisa jadi 20 sampai 30 tahun ke depan jika ini tidak dipertahankan, maka budaya lokal ini bisa saja hilang ya. Bisa saja. Kalau tidak dipertahankan, ya dari sekarang saja ini kita lihat sudah jarang kita lihat yang menggunakan permainan-permainan yang dulu. Ya kalau jangankan 20 tahun ke depan, sekarang ini kita sudah mulai khawatir. Maka oleh karena itu memang harus diperkenalkan dengan cepat. Paling tidak ada yang menginisiasi tentang mungkin festival budaya lokal Itu mungkin setiap tahun bisa digelar. Di sana nanti akan ada upaya untuk bagaimana memperkenalkan budaya-budaya lokal kepada anak-anak
generasi-generasi kita kan. Mungkin seperti itu yang harus dilakukan ya. Iya, kalau untuk memperkenalkan biasanya diperkenalkan pada saat hari ulang tahun misalnya daerah ini ya, biasanya kan ada kemudian budaya yang diperkenalkan. Iya. Ya, bahwa kita mempunyai budaya di Kolaka itu misalnya di daerah Kolaka yang seperti ini. Jadi baik anak yang sekarang ini maupun misalnya ada pendatang, mereka bisa tahu bahwa oh ini hari ternyata ulang tahunnya Kolaka, kemudian ada budaya seperti ini. Itu kemudian yang kembali perkenalkan. Kalau bisa misalnya seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau perlu diperkenalkan langsung di sekolah. Jadi ada memang mata pelajaran, contoh misalnya muatan lokal, yang bersentuhan dengan budaya yang ada di daerah tertentu. Jadi itu kemudian yang diberikan kepada sekolah-sekolah biar kearifan lokal ini tetap terjaga. Karena kalau bukan di sekolah kayaknya ini agak susah, karena sekarang itu misalnya ada suatu banggar, iya, cuma beberapa orang yang tertarik. Tapi kalau di sekolah bisa secara umum, mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA juga saya kira masih bisa, karena itu merupakan kebijakan lokal, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian memperkenalkan budaya-budaya yang sudah tidak pernah lagi dimunculkan. Apa itu dari segi makanan ya? Iya. Itu kan ada juga kan? Ada. Ya, itu yang harus dikembangkan. Ya. Baik. Bincang-bincang kita dengan Bapak Slamet sudah cukup ya. Yang pasti bahwa ke depan ini menjadi sebuah tantangan ya, dan tanggung jawab bagi kita untuk bagaimana melestarikan budaya lokal dan bisa menjadi sebuah aset ya, baik itu bagi masyarakat terutama bagi daerah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.